Kali ini kita membahas Indra Kents yang menantang Tuhan, apakah bisa memiskinkan dia. Hal ini ternyata bukan Indra Kents sendiri. Ada beberapa lainnya yang pernah mengatakan hal yang sama. Dengan hati bersih, berpikir jernih. Kita akan bahas dan mengambil pelajaran dari hal ini. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik, sombong lagi ya, gua pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi ya, gua bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Indra Kents mengatakan dia menantang Tuhan untuk memiskinkan dia. Dia kemudian terucap, mungkin Tuhan saja tidak bisa memiskinkan dia. Namun ada orang-orang lain yang berucap mirip atau sama. Yang pertama adalah John Lennon. Ketika diwawancara mengenai bandnya The Beatles, dia mengatakan popularitas The Beatles sudah melebihi Yesus. Pengikut Yesus akan segera habis, tetapi Beatles tidak akan. Seorang lain yang bernama Thomas Alves, seorang yang mendesain kapal Titanic. Dan ketika kapal itu selesai, dengan bangganya dia mengatakan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Namun naasnya ketika perjalanan pertama kapal itu tenggelam. Thomas Alves menunjukkan bahwa dia ingin lebih besar daripada Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Neves. Dia adalah calon presiden di Brasil. Dalam kampanyenya dia mengatakan Tuhan pun tidak bisa menghalangi saya untuk menjadi presiden Brasil. Dia terpilih, namun sayangnya sebelum dia dilantik, dia meninggal dunia. Tancredo Neves, seorang yang menantang Tuhan. Selanjutnya ada lagi artis terkenal bernama Marilyn Monroe. Marilyn Monroe suatu saat didatangi oleh seorang rohaniwan Billy Graham dan ingin menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus. Tapi Marilyn Monroe mengatakan, saya tidak perlu Yesusmu. Saya sudah cukup dengan segala yang saya punyai. Tidak berapa lama kemudian, ia kemudian ditemukan meninggal di apartemennya. Para penantang Tuhan bisa melakukan hal itu karena kesombongan. Merasa kuat, merasa bisa mengalahkan Tuhan. Mereka sombong. Pada dasarnya mereka mengatakan, saya bisa lebih daripada Tuhan. Kesombongan karena apa? Yang pertama, kalau seperti Indra Kents dan berbagai orang yang tiba-tiba kaya mendadak, kesombongan karena harta. Mereka memiliki harta yang banyak, dan oleh karena itulah pernyataan yang keluar, Tuhan saja tidak mungkin memiskinkan. Yang kedua, karena popularitas yang luar biasa, John Lennon kemudian berpikir tidak ada yang bisa menyaingi dia. Demikian juga Marilyn Monroe. Mereka merasa bahwa Tuhan pun tidak sepopuler mereka. Yang ketiga, karena kekuasaan, karena pengaruh. Seorang seperti Tancredo Neves merasa bahwa saya punya kekuasaan, pengaruh saya melebihi dari pengaruh Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang kemudian pada waktu menduduki jabatan dengan mudah melecehkan Tuhan, bahkan melakukan tindakan korupsi dengan seenaknya, atau juga mereka bisa menindas rakyatnya karena merasa mereka punya power, mereka punya kekuatan. Yang keempat, seperti Thomas Alves, merasa dia mampu melebihi Tuhan karena pikirannya, akalnya, dan kemudian pencapaiannya. Kesombongan membuat seseorang menjadi penantang Tuhan, merasa tidak memerlukan Tuhan, bahkan lebih hebat daripada Tuhan. Indra Kents adalah salah satu yang merasa bahwa dia lebih mampu daripada Tuhan. Dan ia pun harus merasakan apa yang dia katakan itu pada dasarnya tidaklah benar. Ayat yang baru saja kita baca menjelaskan bahwa ketika orang sombong, orang dengan mudah mengatakan tidak ada Tuhan. Bertuhan atau tidak adalah pilihan. Tetapi ketika seorang ingin menantang Tuhan, ia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang merasa paling hebat, dan mungkin juga ia tidak akan menjadi berkat
bagi banyak orang, menantang Tuhan bukanlah pilihan yang terbaik. Tetapi berusaha rendah hati, di mana segala sesuatunya ada yang mengatur, dan kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik. Saya memilih untuk tidak menantang Tuhan. Dengan hati bersih, berpikir jernih. Salam damai, Tabik.